Pertanyaan yang paling sering ditanyain sama gue, yaitu adalah, kok lu masih ngoles minoxidil atau enggak? Lu masih pakai amunisi atau enggak? Jawabannya ya masih. Gue masih banget pakai minoxidil. Dan teman-temannya, di sini gue bakal share apa aja yang gue pakai. Ya, buat yang nanya, kok sekarang kurang aktif tapi short muncul terus. Nah, jadi di short ini adalah gue cuma repost dari akun TikTok sama Instagram gue dengan nama Koh Vicky Cheng. Gue lebih aktif di sana, kalian bisa main-main juga, bisa bantu follow juga di sana. Topik di sana seputaran glow up, jadi ada tentang rambut juga tapi nggak terlalu spesifik tentang kayak teknis, gimana cara pakai minoxidil segala macam itu nggak ada. Terus tentang fashion juga dan tentang self development. Oke, balik lagi ke topiknya. Jadi gue masih pakai minoxidil, tapi cuma untuk area rambut doang. Di area brewok gue udah nggak pakai sama sekali. Gue udah nerima dimana ya brewok gue memang kayak gini. Cuman ada di jenggot, di kumis, tapi tengahnya kurang tebel, konektor carang-carang, dan di pipi hampir nggak ada. Nah, yang gue pakai di rambut ini biasanya kalau nggak Finmix, itu gue pakai si Kirkland Minoxidil. Nah, ini jagoannya. Gue pakai itu cuman sehari 1 kali aja. Jadi yang punya gue memang ada tutup spraynya. Itu gue fungsiin bener-bener kayak cuman jadi hair tonic aja. Ya gue ngerasa kayak Minox jadi hair tonic ini oke-oke aja kalau memang lu udah perawatan doang ya. Tapi misalnya kalau lu masih fase numbuhin ya jelas nggak bisa. Gue pakai cuma sehari sekali karena biasanya gue keramas juga sehari cuma 1 kali doang. Abis olahraga gue keramas, gue diemin sampai kering, udahnya gue pakai minoxidil atau Finmix sebagai hair tonic. Nah, untuk DHT blocker ini gue pakai 2 hari 1 kali. Jadi udah dikurangin dosisnya jelas karena ya cuman maintain doang. Kenapa gue masih pakai? Itu sebenarnya 2 obat utamanya tuh. Si minoxidil sama Finmix sama DHT blocker. Finmix minoxidil untuk numbuhin, DHT blocker untuk jaga supaya dia nggak rontok. Kenapa gue masih perawatan? Kenapa gue masih pakai? Sesimpel gue benar-benar takut banget untuk kembali lagi jadi botak. Jadi mungkin buat kalian yang udah tahu ngikutin gue tuh udah ngalamin kebotakan dari 2015 dan mulai sembuh lah bisa dibilang di sekitar 2022. Jadi udah sekitar 7 tahun lebih. Jadi gue benar-benar takut untuk balik lagi jadi botak. Untuk video pendeknya, lu bisa cek di TikTok gue atau di Instagram yang tadi gue bilang, Koh Vicky Cheng. Untuk ini, biotin sendiri, biotin juga gue masih pakai, tapi biotin jujur aja gue pakainya jarang-jarang banget. Jadi ini 1 botol, isi 100, itu kan harusnya buat 100 hari ya. Itu mungkin dipakai gue bisa 1 tahun, bisa 1 tahun lebih. Kenapa? Karena itu sifatnya cuma vitamin. Dan gue ngerasa dari apa yang gue makan masih masakan nyokap gue gitu. Jadi masih dijaga banget lah. Karbonnya ada, proteinnya ada, seratnya ada. Jadi gue ngerasa ya dari makanan udah oke banget. Jadi gue minum vitamin, ini ada di samping kasur sih. Gue minumnya itu ya semaunya aja. Kadang hari ini bisa minum, misalnya hari ini hari Rabu gue minum. Nanti gue minum lagi hari Minggu, nanti minum lagi hari Selasa. Jadi benar-benar nggak beraturan. Jadi ini sebenarnya nggak dilanjutin juga nggak ada masalah. Next ke shampoo. Nah, shampoo ini ada biotin dan kolagen. Ada juga ginseng sampo. Ini gue pakai jelas cuma 1 ya, antara 2 ini. Dan gue pakai ya bener-bener nggak menentu. Gue ngambil berdasarkan mana yang stoknya masih banyak. Karena kan yang ini laku, yang ini juga laku gitu. Jadi gimana? Gue cari aja yang stoknya masih banyak. Misalnya ini masih ada 100 botol, yang ini tinggal 30 botol, ya gue pakai yang ini dulu. Atau sebaliknya, gimana stok yang masih banyak aja. Untuk kualitas memang yang ini lebih bagus. Tapi bukan berarti ini juga jelek ya. Ini kan harganya cuma setengah dari yang ini, jadi ya benar-benar menyesuaikan sama kantong aja. Nah, pertanyaan sering muncul, kebotakan modal apa yang bisa minoxnya itu berhenti dan kebotakan modal apa yang minoxnya itu harus lanjut terus-menerus? Nah, menurut gue kalau lu ngalamin kebotakan karena lifestyle, yaitu nggak usah terus-menerus. Ketika rambutnya udah tumbuh, rambutnya udah terminal, ya udah gitu. Asal lifestyle-nya jadi bener ya. Contohnya misalnya kalian punya ya rambut dikuncir. Ketika rontok dan nanti udah tumbuh lagi selama folikelnya masih ada ya. Kalau kalian udah buntut kuda bertahun-tahun, 5 tahun lebih dan folikel di sininya udah mati, udah habis, ya itu jelas udah nggak bisa dengan metode pengolesan kayak gini. Tapi kalau misalnya karena lifestyle gitu segala macam, karena stres, itu masih bisa banget dihentikan. Tapi kalau gue ini botaknya karena genetik. Kalian bisa lihat nih, ini foto keluarga dari nyokap. Gue memang ngalamin kebotakannya genetiknya dari nyokap. Cuma nyokap kan cewek, jadi nggak ngalamin kebotakan. Nah, kalian bisa lihat ini kakek gue, sisanya om-om gue, itu jidatnya semua mundur. Hairline di sininya itu semuanya mundur gitu loh. Bikin jidatnya jadi gede-gede, rambutnya mundur semua. Makanya karena genetik ditambah gaya hidup. Dulu kan gue sempet ponytail juga.
ponytail itu yang bikin rambutnya ketarik. Makanya sekarang di belakangnya gue berani agak gondrong, karena rambut belakang sini, buat kalian yang nggak tahu, itu lebih susah untuk rontok ya, atau bisa dibilang paling kebal lah. Sedangkan rambut di depan sini sama di crown, ini yang paling bahaya, terutama di depan yang hairline sini. Makanya di depan gue nggak berani panjang-panjang, gue nggak berani tarik ke belakang. Jadi buat kebotakan genetik kayak gue, itu nggak bisa untuk dilepas si minoxidil atau DHT blockernya. Karena kalau lu ngalamin kebotakan genetik, itu ibaratnya di dalam badan lu itu ada yang nyerang rambut lu terus gitu. Jadi ketika lu berhentiin, ya ibaratnya lu nggak memerangi kebotakannya, ya dia yang merangin rambut lu, ya lama-lama ya hilang pasti. Lama-lama ya habis. Ya alasan lainnya karena gue udah ngerasa gue lebih oke dengan rambut dibanding waktu gue botak. Jadi ya gue berkorban lah, gue ngoles walaupun nggak rutin-rutin amat, jujur aja. Masih suka ada bolong-bolong juga, tapi ya menurut gue ini lebih baik daripada gue nggak maintain sama sekali, karena ada rambut-rambut lain yang masih bisa rontok selain rambut depan gue yang di sini. Oke, videonya segini aja. Gue Koko Brewok pamit dulu.